Dr. Dasat Latif, SOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. Lihat saya jelaskan dulu. DR, D besar, R besar, itu doktor. Kalau D kecil, R kecil, dokter. Doktor itu S3. S3 tapi dalam negeri. SOS, Sarjana Sosial, Ilmu Komunikasi. SAG, Sarjana Agama, Syariah Hukum Islam. MSI, Master Science, yaitu Public Relations. Ya. PhD, PhD, Philosophy of Doctor. Doktor juga, tapi doktornya di luar negeri. Jadi kalau lihat ada orang doktor depan, berarti doktornya dalam negeri. Kalau lihat di belakang PhD, berarti doktornya luar negeri. Alhamdulillah Dasat Latif, doktornya ada dalam negeri, ada juga luar negeri. Alhamdulillah. Padahal dulu saya waktu di kampung 16 tahun saya menderita di Makassar. 16 tahun menderita di Makassar. Sekolah dulu SD di kampung, pergi sekolah jual gula-gula tarik. Tahu gula-gula tarik? Itu yang gula merah baru dikasih begini-begini. Baru dimakan. Ada midakinya di situ. Es lilin di kanan, jalan kotek di kiri. Paling setengah mati jual es lilin kalau musim hujan, tidak laku. Ayo, saya pernah pulang sekolah, masih SD, pulang sekolah, SMP, pulang sekolah dari SD SMP Culu, Duam Panua, naik mobil pergi ke Pekabata, lalu masuk ke sawahnya. Yang bapakku kerja sawah, dari Pekabata ke Sulengka 5 kilo jalan kaki. Karena tidak mau rusak sepatuku, maka saya ambil itu sepatu, saya pegang. Kenapa? Tahu ku rusak sepatu, maka saya jalan kaki pakai kaki asli kulit asli. Coba saya simpan di sini sepatuku. Kenapa? Karena kalau saya pakai jalan kaki cepat rusak sepatu, maka saya bisa jadi tidak pakai sepatu pergi sekolah. Saya di Makassar kuliah, Masya Allah, kuliah sambil jadi loper koran. Selesai sholat subuh, saya ambil sepeda BMX ku, saya bawa pergi itu korannya Harian Fajar. Yang paling setengah mati kalau yang punya koran dibawakan ada anjingnya, buruki. Pakai sepeda BMX, curi lagi orang sepedaku. Sampai sekarang saya belum dapat siapa itu yang curi, kurang ngajar. Ayo, saya pernah rasakan naik mobil Sinar Wahyu atau Pipos atau Cahaya Solo dari Desa Bungi, naik mobil malam-malam ke Makassar, berdiri. Kenapa? Karena bayar setengah. Waktu itu kalau bayar lengkap 5.000 duduk pakai kursi, karena bayar cuma 1.500 berdiri 8 jam malam-malam. Paling setengah mati kalau ngantuk. Jangan kau ketawa. Menderita. Saya sekolah kuliah lagi. Bayangkan waktu itu dek, 2 tempatku kuliah. Saya kuliah di IAIN, saya juga kuliah di Unhas. 2. Saya tidak pernah putus asa. Saya sekolah kuliah, saya ingat sekali. Sospol, PIS 3, ruang 207, lantai 2 Visip Unhas. Saya kuliah, keluar dari kelas 207. Tunjuki ke seniorku, apa bilang? Dasat, tidak malu-malu kau itu, semua bajumu cakar. Tahu cakar? Yang banyak di Pasar Senggol di Parepare. Sampai sekarang masih langganan di Todopuli. Kalau ada baru, bilang Ustaz, ada buka baru. Datang lagi. Bilang ke temanku, cakar bajumu. Saya tidak marah, saya tidak dendam. Saya hanya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa kaya, saya bisa bantu ini orang. Saya pernah menjadi pekerja cleaning service
Kasih bersih-bersih toilet di travel paling hebat di Makassar waktu itu Mapanyuki. 4 toilet saya harus bersihkan 1 hari. Saya bilang sama koordinatornya, tidak usah gaji saya. Yang penting kalau ada undian umroh kasih masuk namaku. Mudah-mudahan saya bisa umroh gratis. Sampai tutup itu kantor tidak dapat-dapat. Saya pernah menjadi pegawai catering. Bawa-bawa nasi. Orang bau-bau yang punya. Namanya Bapak Reza. Depan Masjid Baitul Aman Jalan Harimau. 77B lorongnya. Saya bilang sama Bapak Reza. Saya yang bawa itu nasi tak. Tidak usah kasih gaji saya. Kasih makan kak sama adekku 2 kali 1 hari. Itu saya bawa itu nasi di sepanjang Jalan Sudirman. Masuk ke kantor BCA. Masuk ke Danamon. Masuk ke BRI. Saya bawa nasinya. Gajiku apa? Kasih makan 2 kali 1 hari. Saya pernah rasakan makan coto Jalan Harimau. Ujungnya Jalan Harimau. Depannya toko buku siswa. Jalan Mungisidi. Ada penjual coto di situ. Sampai sekarang masih ada di situ. Saya bilang sama mereka. Beli 1 mangkok. Kasih banyak airnya. Kasih banyak lomboknya. Supaya apa? Sedikit dimakan. Karena kalau pedis kan sedikit dimakan. Tapi saya tidak pernah putus asa. Dulu. Kalau ada pesawat lewat di kampungku. Di atasnya Desa Bungi. Kalau ada pesawat, saya teriak, lari-lari, kapal lalu tu, woi, kapal lalu tu, itako, kapal lalu tu. Masya Allah. Saya berdoa waktu itu, mudah-mudahan saya bisa naik pesawat sebelum saya mati. Alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, maka alhamdulillah, kalau saya dulu jalan kaki, pergi kuliah, sekarang alhamdulillah ada juga mobilku beberapa unit yang saya pakai, tidak tombong, tidak takabur. Yang saya pakai sekarang belum ada 10 seperti itu di Makassar. Dulu saya menjadi cleaning service supaya bisa umroh, tidak dapat. Alhamdulillah dengan izin Allah ada Tommy terepelku sekarang bisa umroh kapan saja saya mau. Itu temanku yang hina karena bilang ke bajunya cakar. Alhamdulillah sudah 7 tahun setiap Ramadan saya kasih zakat. Coba. Alhamdulillah. Dulu saya bilang bisa aja itu naik pesawat. Alhamdulillah sekarang bosan saya naik pesawat. Kalau kamu dijemput barangkali temanmu dijemput motor. Saya pesawat pribadi jemput kak. Pesawat pribadi. Kau tahu pesawat pribadi? Jet. Tak 4 isinya di atas. Duduk-duduk seperti presiden. Wah. Ayo. Apa rahasianya Ustaz? Nah ini berbagi resep. 1. Utlubul ilmi. Belajar kode. Belajar. Ayo. Siapa yang tahu ayat pertama turun? Hadiah. Cepat, saya kasih kau lagi hadiah. Ayo. Siapa yang tahu? Kamu, songkom cepat kau. Makanya jangan kau jauh-jauh duduk, jauh rezekimu. Sini. Siapa namamu Becok? Ismail. Ismail. Kau tahu gitu Ismail? Tahu. Siapa? Anaknya Nabi Ibrahim. Tahu. Mudah-mudahan kau punya sifat seperti Ibrahim. Apa sifatnya Ismail? Waktu Ismail alaihissalam mau dipotong, karena bilang bapaknya Ibrahim, Mail, nah suruh ke ini Tuhan potong kau. Menurutmu bagaimana? Kira-kira apa jawabanmu? Kalau Nabi bilang bapakmu, Mail disuruh ke potong kau, apa jawabanmu? Paling jawabannya anak-anak milenial, apa Nabi bilang? Kenapa saya pak? Nenekku mau. Coba. Tapi Ismail, apa jawabannya? Dia bukan pintar, tapi dia soleh. Apa jawabannya? Pak, kalau ini perintah Allah, laksanakan. Jangan ragu, insya Allah saya anak sabar. Ismail. Jamnya kok kajili-jili. Ismail, ayat pertama turun apa? Mana sapu tanganku? Ayat yang pertama turunnya itu Iqra. Surah apa? Surah Al-Alaq. Cocok nih? Surah Al-Alaq. Ayat Ayat pertama sampai 5. Kau tahu apa maknanya itu Iqra? Perintah apa?
perintah untuk menuntut ilmu. Masya Allah. Karena jawabannya lengkap, maka hadiahmu 2 lembar. Bukan perintah haji, bukan perintah sholat, bukan perintah syahadat, bukan perintah puasa, tapi ayat pertama turun perintah tentang belajar. Iqra, baca dengan catatan bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu. Belajarlah kalian ilmu pertanian, jadi sarjana pertanian, tapi tujuannya membela agama Allah. Belajar kau ilmu tata bintang, menjadi astronot, tapi atas nama Tuhanmu. Belajar kau tentang pertahanan negara, jadi kau tentara, tapi atas nama Tuhanmu. Belajar kau tentang anatomi manusia, jadi dokter, tapi atas nama Tuhanmu. Maka belajar, belajar, belajar.